ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqli amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal alim. Jamaah kajian Hikam Masjid An-Nahar Ar-Risalah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan poin kajian hikmah yang ke-21, ini sekedar persiapan diri kita ketika kita melaksanakan ibadah. Memang saat beribadah itu ada 3 hal minimal yang paling berat untuk kita jaga. Yang pertama adalah khusyuk. Ya, ini khusyuk ini susah, ya, paling sulitnya yang harus dijaga. Ya. Karena khusyuk ini ada marotibnya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, minimal khusyuknya kita ini bagaimana? 1, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ilmunya. Nah, itu 1. Yang kedua, apa yang kita baca, ya, itu kita tahu artinya. Itu minimalnya. Ya. Dan yang ketiga, kalaupun lalai, lewat dikit, ya, maka dibalikkan lagi seperti semula. Jadi, kalau ditanya, oh Pendi khusyuk itu mana? Ya minimal apa yang aku lakukan sesuai dengan ilmunya. Ya. Rukunnya jelas, salat itu, ya. Yang kedua, apa yang aku baca, aku tahu artinya. Allahu Akbar. Ya. Sama seperti
Yang kita baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Walaupun Mang Rosik tidak ngerti perkatanya, ya, tapi minimal arti secara umum. Jadi minimal tuh arti secara umum kita pahami. Qul huwallahu ahad, pokoknya intinya kita berkata Allah itu satu. Nah, yang mano katokanlah itu tidak tahu yang mano, pokoknya dari satu ayat tuh intinya kami disuruh berucap Allah itu satu. Ya. Sama seperti kita ketika baca Allahu Akbar kabiro, ya Allah engkau tuh maha besar. Nah itu secara umum, ya, karena kelemahan kita ini kadang-kadang tidak belajar bahasa Arab, jadi tidak ngerti arti perkata, minimal makna secara, ya. Sama seperti yang kita baca astagfirullah rabbal baroya, ya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah rabbal baroya. Apa dia artinya? Pokoknya minta ampun. Nah, walaupun kita tidak arti tahu apa dia arti rabbal baroya itu tidak tahu, ya. Jadi itu makna khusyuk yang simpel, ya. Baru yang berikutnya, jadi termasuk khusyuk ketika kita kan kalau sholat itu galak lupa kan, lah aku ini ngapa gawe ngayal mikir. Nah itu minimal, itu namanya minimal makna khusyuk. Ketika kita lalai dibalikkan lagi lah khusyuk lah itu namanya, ya. Jadi ini khusyuk kelas papiliun. Ya, karena ada level-levelnya, ya. Sampai memang khusyuk itu sampai kepada rasa motor kau tuh matiin baterainya. Jadi itu khusyuk. Memang khusyuk ini sulit. Sampai khusyuk ini tidak dijadikan syarat oleh sebagian ulama sahnya sholat, tapi dijadikan bagian daripada sempurnanya sholat. Dan Nabi sampai ada doanya supaya saking pentingnya khusyuk ini. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Aku minta berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Ini doanya panjang, tapi salah satu doanya Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ini dalil kalau khusyuk dalam ibadah itu susah. Ya, susah. Terus yang kedua, hal yang paling susah dalam ibadah itu istiqomah. Ya, istiqomah. Makanya minimal kita ini yang diistiqomahkan tuh yang mana? Yang perintah wajib. Ya. Kalau yang perintah sunnah tuh perintah istiqomahnya ya sunnah juga. Maka jangan takut, ya. Wa solehaun melaksanakan perintah sunnah. Aku takut cuma sekali inilah. Walaupun cuma sekali inilah jadilah. Tapi kalau yang wajib harus, ya. Oh bukan mudah menjaga sholat wajib itu istiqomah. Ya. Apalagi nengok Mang Rosi, Wak Pendi, ya, Pak Ari, ke masjid ini rajin. Oh itu susah. Ya. Istiqomah itu paling angel-angelnya istiqomah. Makanya ulama berkata al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu nilainya lebih hebat daripada 1000 karamah. Kalau ada uang 1000 bisa terbang karena kesolehannya, dibandingkan dengan istiqomahnya Mang Rosik galak ke masjid, jauh lebih hebat daripada 1000 wali yang bisa terbang. Karena apa? Istiqomah ini angel. Hebat lagi kalau yang sunnahnya diistiqomahi. Kita ini kan sebagai manusia ada bosannya, ada malasnya, ya. Allahu Akbar. Apalagi doa iftitah. Kadang-kadang ini saking nak buru-burunya sunnah lewat. Ya. Salat qobliyah kadang-kadang saking ini lewat. Jaga sholat duha, bukan mudah. Bukan mudah. Maka ini sekedar sharing sebelum kita ngaji. Artinya ketika kita merasakan berat dalam ibadah. Contoh kadang-kadang sholat duha, kadang-kadang tinggal, kadang-kadang dibuat.
Ya memang istiqomah tuh angel. Ya. Maka yang paling minimal kita jaga istiqomahnya apa? Yang wajib. Atau larangan yang haram harus kita tinggalkan, istiqomah terus. Karena ada seorang sahabat nanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang aku tidak akan nanya sama orang lain lagi. Apa jawabnya? Ya, antu minabillah tsumastaqim. Engkau berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah di atas keimananmu tersebut. Karena istiqomah iman itu susah. Makanya ada di antara sahabat Nabi yang murtad. Ya. Aduh, jangan dikira. Jadi kalau kita ini agak apa namanya? Beleng-beleng kalau kata Ustaz Dasar Latif itu ya. Beleng-beleng gitu, agak miring-miring. Ya memang angel, ya. Ya enggak usah susah-susah lah. Ya, jago mata terhadap wanita yang buka aurat. Wah, itu paling susah. Naik pesawat, dia enggak Pak Hari naik pesawat, nah pramugari. Ya, yang roknya panjang, tapi tebelahnya panjang juga. Nah, itu roknya panjang, tapi belahnya emang angin. Ya, kita nengok kanan tuh, narik ke kiri ini berani ya. Nah. Ya, Masya Allah. Apalagi yang pesawat baru nih namanya Superjet Air, Airjet dengan pakai panjang, sana panjang, tapi bagian dada tuh nanti buka nian. Lah kita yang galak sujudnya lagi nak nengok apa dia gitu. Oh, bukan mudah. Ya, ini Pahmi ngomong sebagai laki-laki normal. Ya. Tapi usaha Mang Rosik ketika ya Allah. Terus tertarik lagi. Nah, itu sudah baguslah untuk tingkat kita wong mana wong SRDP ini. Wong RT 4 inilah baguslah. Apa terdetik di hati Mamang antara lemak sama haram tuh lah baguslah. Nah, itu kenapa? Ya memang angel, tidak mudah. Ya. Pak Ari tahu dewe. Ya, tidak mudah. Ya. Nah, inilah yang memang menjaga mata, menjaga telinga, ini tidak mudah. Ya. Memang berat godaannya. Nah, samalah yang berikutnya, yang ketiga, menjaga adab ketika kita beribadah. Ya. Seperti yang kemarin kita bahas. Ya, bahwasanya ya, yang pertama apa Imam Ibnu Athaillah berkata, talabuka minhu ittihamun lahu. Ketika kita berdoa kepada Allah, minta sama Allah, jangan sampai kita itu bersikap menuduh Allah. Bagaimana menuduh Allah? Yang kemarin kita sudah bahas. Satu, kita seolah-olah berdoa ini menganggap ngadu sama Allah, yang kalau kita tidak ngadu, Allah tidak tahu. Nah, jangan seperti itu. Karena urusan Allah itu tahu dengan tidak tahu, tidak bergantung dengan doa kita. Ya. Dan Mang Rosik jangan merasa doa inilah salah satu jalan untuk Allah mengetahui permasalahan kita. Kadang-kadang sekedar Mang Rosik duduk begini saja, ya. Kemudian Mang Rosik berkata, ya Allah, ya, aku adalah hambamu yang takdirnya engkau yang menentukan. Dan aku yakin sebelum takdir ini terjadi, engkau sudah tahu ini bakal terjadi untukku. Itulah jadi apa? Doa kita. Ya. Nah, yang kedua, jangan sampai ketika kita ini berdoa ada rasa Allah tidak menyayangi apa? Menyayangi diri kita. Jangan sampai. Nah, tapi berdoalah dengan rasa apa? Kehambaan diri kepada Allah, ubudiyah. Ya Allah, doa ini nak kau kabulkan naida, aku tidak akan meninggalkannya, karena doa ini adalah sikap aku sebagai seorang hamba. Jadi ya namanya berdoa ini, ya Pak Ari terus lakukan, nak doanya dikabulkan, naidah. Gitu. Karena doa itu kata Nabi pasti dikabulkan. Cuma bentuk pengabulannya ada 3. 1, ya, sesuai yang diminta dan segera.
Ini tercatat dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah ada. Ya. Doa itu satu pertama Pak, diberikan sesuai dengan permintaan dan cepat waktu. Yang kedua, diberikan tidak sesuai dengan yang diminta. Ya. Minta mobil dikasih haji. Tuh. Minta tanah dikasih pekerjaan. Ya Allah, aku ini dapat rezeki tapi tidak sesuai dengan yang diminta. Ya. Atau diberikan sesuatu yang disesuai dengan minta tapi waktunya yang apa? Bertahap. Minta duit seandainya Mak Wendy minta duit 300 juta. Ya, ditahap-tahapi oleh Allah. Nah, ditahap-tahapi, ya. Bentuk tahapannya pun beda-beda. Tuh, anak yang pertama punya gawean, ngenjuk hadiah 20 juta. Anak yang kedua diterima apa? Ngenjuk gawe apa? Dapat gawean, ngenjuk hadiah sekian. Pokoknya macam-macam modelnya, ya. Baru yang terakhir, Allah tidak wujudkan di dunia. Tidak dalam bentuk yang dia minta, tidak dalam bentuk yang lain. Ya, maka kita kadang, ya Allah, mendak kau unjuk dan sesuai dengan yang aku minta. Atau untuk yang lain. Tapi tidak diunjuk juga. Cak mana? Nah, ini yang ditunda nanti di akhirat. Ya. Nah, yang ditunda di akhirat ini ternyata Mang Rosik itu lebih bagus nilainya dibandingkan yang diberikan di dunia. Maka nanti dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah itu diceritakan ada orang yang, ya Allah ini apa? Ini doa yang apa? Yang aku ijabahi atas doa-doamu tapi tidak aku berikan di mana? Di dunia. Masya Allah, nilainya kok lebih baik. Nah, ketika ada orang bertanya, itu apa? Tidak tahu, kata Allah, ini adalah doa-doaku yang tidak diwujudkan oleh Allah di dunia. Mereka bilang apa? Ya Allah, balikkan kami ke dunia lagi. Ya, balikkan kami ke dunia lagi. Tolong permintaan kami jangan dikabulkan, ditunda di. Tapi memang lama. Terasa lama. Itu. Masya Allah. Jadi kalau yang berdoa dan di anak jadi soleh, jadi soleha, di doa, di wirid, segala macam, masih mah itu juga. Ini nanti mungkin ada hadiah lain dari Allah nanti di akhirat. Ya, yalah. Maka kita jangan sampai berdoa ini membuat tuduhan kepada Allah. Yang kedua, jangan sampai kita berdoa itu, ya, rasa-rasa seolah dalam rangka diri apa? Mencari Allah. Bertanya di mana Allah. Tapi bertanyalah kita ini yang perlu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Salat bukan dalam rangka apa? Mengundang Allah untuk dekat dengan kita. Tapi kitalah yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah itu senantiasa ada. Maka kalau seandainya Pak Ari punya perasaan itu berarti sedang ngomongin Allah. Sedang ghibah. Ya, sedang ghibah. Karena kemarin kajian kita, Allah tidak termahjub dengan segala sesuatu. Tapi kitalah yang termahjub. Apa yang membuat kita termahjub kepada Allah? 3 kemarin kan? Apa? Ketika kita berada dalam maksiat. Yang kedua, dalam kondisi syahwat. Yang ketiga, dalam kondisi ghaflah, lalai. Ya. Dalam kondisi lalai itu ya tidak mesti Mang Rosid dalam kondisi maksiat. Contoh, gara-gara sibuk begawi. Begawi ini kan halal apa dosa? Halal namanya begawi, dapat rezeki halal. Tapi gara-gara gawian aja sholat tinggal. Ya. Apa namanya? Sholat tinggal. Nah, ya, laju tidak ingat Allah. Apalagi punya perasaan apa? Jangan sampai kita punya perasaan kalau udah begawi tidak makan. Jangan. Kalau udah berdagang tidak dapat duit. Jangan begitu. Ya. Jangan, ini akan masuk kepada yang berikutnya. Ya, akan masuk apa namanya?
akhlak buruk kita yang ketiga yang akan saya sebutkan, ya. Jadi kita ini yang namanya kerja, ya, panggil anak-anak kita sini, nak kau harus bekerja. Nak kerjamu berhasil atau tidak, kau harus bekerja. Kau harus nak punya usaha, entah jualan, entah punya toko, ya, entah nukang, entah apa. Nak berhasil, nak tidak, kau harus ada ikhtiar yang dibuat. Sebagai apa? Sebagai wujudmu sebagai manusia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah. Bukan karena apa? Bukan karena ini menjadi sebab. Nah, tidak. Tapi karena melaksanakan apa? Perintah Allah. Ya. Jadi jangan merasa kita ini apa namanya? Mencari Allah. Tapi justru carilah dirimu dalam ibadah itu. Aku nih sholat nih kena lagi nyari diri sendiri. Coba tengok apa makna sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari. Ya. Sesungguhnya sholat itu apa? Mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Minimal dalam sholat tidak mudi. Minimal tuh Allahu Akbar. Selama dia sholat, sedikit pun tidak keluar kata-kata dosa. Ini sedikit mengulang, ya. Berikutnya wa talabuka li ghairihi. Nah, ini yang ingin apa namanya? Yang ingin kita sampaikan, ya. Wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu. Mencarimu, ya, terhadap selain Allah itu karena apa? Rasa malumu yang sedikit. Ya, jadi maksudnya gini. Kita kalau mencari apa namanya? Mencari sesuatu li ghairihi pada selain Allah, bukan dari selain Allah, pada selain Allah, itu karena kita tidak punya rasa malu. Bagaimana caranya? Nah, ini contoh. Dr. Muhammad Said Ramadan Buti di sini ini apa namanya? Mengasihkan contoh, ya. Contohnya gampang, ya. Di sini contohnya gampang. Dicontohkan begini. Mana contohnya di sini, ya. Contoh Pak Ari dapat hadis, ya. Hadis yang di mana Nabi bersabda, anna man dawama ala qiraati suratil waqi'ah waqahu Allahu minal faqri, ya. Fandafa'at ila qiraati surah wal mudawamah 'alaiha. Ya. Pak Ari punya ilmu, punya ketahuan, bahwasanya punya pengetahuan siapa yang melanggengkan bacaan surah Al-Waqi'ah, insya Allah dilindungi oleh Allah dari kefakiran. Akhirnya terdorong nak baca apa namanya? Surat Al-Waqi'ah terus, ya. Waqad kuntu min qablu mu'ridan anha, ya, ghairu abihin biha kasya'ni bin nisbati lis-suwaril ukhra fil Qur'an. Sebelumnya dia tidak peduli dengan surah Al-Waqi'ah, surat-surat yang lain tidak peduli. Tapi gara-gara ini dia jadi peduli. Nah, pedulinya dengan surah Al-Waqi'ah ini karena hanya sekedar urusan rezeki. Bukan karena dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, awas. Jadi kalau ada ya. Nah, jadi kita itu baca surah Al-Waqi'ah tujuan utamanya apa? Untuk dekat dengan Allah. Adapun efeknya Allah jaga apa namanya? Dari kefakiran, Allah penuhi kecukupan, itu hadiah. Ya, hadiah. Nah, contoh. Dokter membuat program HS klinik, ya. Siapa yang ya sunat dengan HS klinik akan dapat hadiah ini. Nah, tujuan dia sunat di HS klinik itu bukan nak sunatnya, tapi apa? Nak dapat hadiahnya. Ya. Nah, ini dibalik. Tujuan aku nak sunat. Nah,
Hal yang menarik di HS klinik ada hadiahnya, itu namanya efek gitu loh. Ini yang dikejar hadiahnya. Akhirnya apa? Tetangga diajak sunat dipaksa. Kau jangan kau kalau tidak sunat di situ berdosa. Nah, timbul ya, timbul ada dorongan yang lain gitu. Tertarik dengan hadiahnya oke, tapi jangan dijadikan apa? Tujuan utama. Yang repot lah baca surah Al-Waqiah masih buntu tuh lah. Ujungnya apa? Wah, tidak bagus surah Al-Waqiah. Akhirnya lah ngatoin Nabi pula. Nah, tidak benar ternyata omongan Nabi ini. Nah, gitu bahaya itu. Ya. Ada hadis Nabi, siapa yang baca istighfar 30 kali dibuka oleh hajatnya. Wah, sibuk dokter, wah, astagfirullah. Ngapalah sebulan aku istighfar hajat tak kabul. Ya. Awas. Ya. Jadi apa namanya? Filsafatnya tuh begini maknanya. Ketika Allah mengampuni dosa kita, ya, maka tentu Allah akan apa? Ya seperti wong tua. Kalau kita salah, duit jajannya ditahan. Akhirnya mohon ampun, minta maaf, ya sudah, ya kasih lagi. Ya kan begitu. Itu apa namanya? Itu filsafahnya, apa namanya? Analoginya. Ya. Tapi kan bukan berarti ketika minta ampun cuma sekedar hajat itu yang diberikan, ya. Ada hajat-hajat yang lain yang Allah berikan. Nah, jadi la taqarruban ilallahi ta'ala, bukan untuk dekat diri kepada Allah biqiraati kalamihi wal isra'i ila khitabihi wa ra'i munajatihi walakin wasilatan astadirru biha rizqa wal mal. Nah, jadi kalau kita baca Quran surah Al-Waqiah itu apa? Diniatkan inilah langkah dekat dengan Allah, ya, yang salah satu hadiahnya ini, ya. Tapi niatnya untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la raiba anna hadza yadullu ala qillati haya'i minallahi azza wa jalla. Ini tidak diragukan lagi kalau ini apa namanya? Membuat kita malu, tanda kita ini sedikit rasa malu dengan Allah atau kurang ajar dengan Allah. Cuma diperhalus, ya. Kayak ada rasa malu. Jadi niat kita taqarrub ilallah. Jadi kalau Allah ngomong siapa yang sholat, siapa yang puasa, begini, itu dalam rangka apa? Targhib, motivasi, gitu. Ya, targhib, motivasi. Sama apa namanya? Ya. Ya Allah. Kok jadi lupa nih. Dari detik di hati dalilnya. Oke lah, kita secara umum be. Qara'ta fil Qur'an kalam Allah 'anil jannati wa na'imiha. Orang baca Quran kepengen dapat surga. Wa anna fiha ma tashtahil anfus wa taludzul a'yun. Ya, karena di dalam surga ada sesuatu yang memang sangat ditertariki oleh hawa nafsu kita. Dan hal yang indah dipandang oleh mata. Sehingga apa? Kita mendekat apa? Kita untuk masuk surga ini akhirnya apa? Taat dengan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya, menjauhi apa? Larangan Allah. Maka kalau niat kita sekedar untuk apa namanya? Sekedar untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan, ya. Ini kalau tidak dibarengi, ini dalam rangka aku mendekatkan diri kepada Allah, itu juga menjadi bagian apa? Bagian apa istilahnya itu, ya? Kurangnya rasa malu kita dengan Allah. Jadi, ya Pak Ari, kita melakukan sholat, melakukan puasa, ya, melakukan perintah-perintah Allah baik itu yang wajib atau yang sunnah, meninggalkan larangan Allah baik itu yang bernilai haram ataupun yang makruh, tujuannya bukan menjadikan itu sebab bukan menjadikan sebab, maksudnya bukan bahwasanya dengan inilah akan dapat sesuatu. Karena apa? Ini sama saja engkau dalam kategori apa? Talabuka li ghairihi.
mencarimu terhadap selain Allah, atau menjadikan sesuatu itu sebab tanpa ada campur tangannya Allah, ya, tanpa ada campur tangannya Allah. Jadi perasaan kita, ya, dengan melakukan inilah yang menghantarkan kita. Nah, itu yang menjadi sifat kurang ajarnya kita kepada Allah. Itu dalam urusan ibadah, apalagi dalam bentuk urusan yang lain. Nah, seperti dalam kitab Al-Qurtubi, syirik itu ada 3. Apa? Syirik itu ada 3. Pertama, syirik i'tiqadi. Syirik masalah keyakinan. Nah, ini syirik yang benar-benar syirik. Orang kafir, ya. Orang kafir, orang nyembah apa namanya? Berhala. Nah, yang kedua syirik fi'li. Apa syirik fi'li? Contoh, sholat inilah yang menghantarkan kita ke surga. Itu syirik fi'li. Ya, ternyata syirik itu. Ya. Puasa inilah yang membebaskan dari api neraka. Syirik fi'li. Sekarang gini, Allah bisa tidak membebaskan kita dari api neraka tanpa adanya puasa? Bisa. Nah, jadi ketika kita melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, jangan dilepaskan dari niat kita dekat sama Allah. Jangan kita merasa, sholat ini yang menyelamatkan kita. Tapi kalau ketika kita sholat, Allah menyelamatkan kita, itu yang benar. Kenapa? Karena sholat ini adalah cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Jangan nganggap sholatnya tanpa adanya Allah, sholat inilah yang menyelamatkan. Ya, contoh, dikasih obat oleh dokter Topan. Obat inilah yang menyehatkan. Lepas dari otak kita, dari hati kita, Allah yang menyehat. ini ilmu raso, inilah yang disebut dengan apa? Kehalusan hati dalam ilmu tasawuf. Karena ya, contohlah begini. Ya. Yang tadilah kita tuh kalau punya perasaan seperti ini, satu, punya pengagungan. Apa pengagungan? Why, aku kalau tidak begawi dengan dia nih. Nah, ini hati-hati, ya. Atau kau kalau tidak begawi dengan aku. Nah, manusia kalau melihat ini pada dirinya, timbul nanti seperti Firaun, timbul nanti seperti iblis yang menyatakan kemuliaan itu kepada sesuatu. Contoh, apa yang membuat iblis menolak Nabi Adam alaihissalam? Ya. Karena dia merasa sesuatunya ada pada dirinya, api, itu lebih mulia daripada tanah yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Padahal Allah itu membuat manusia punya kemuliaannya sendiri, malaikat punya kemuliaannya sendiri, iblis punya kemuliaannya sendiri. Oke, sekarang apa letaknya hina seorang iblis ketika sujud kepada Nabi Adam? Apa yang membuat itu iblis merasa terhina? Apa menurut Pak Ari, apa kira-kira? Karena merasa dirinya lebih baik. Padahal seorang iblis ketika taat kepada Allah, sujud sama manusia, mulia atau terhina kira-kira? Mulia, wong dia mentaati perintah Allah. Tapi yang membuat dia terhina, merasa di Adam lah yang pantas sujud dengan diri dia. Maka seperti obat tadi, hati-hati. Obat, amalan. Contoh, Pak Solehaun punya ide. Ya, punya ide. Kemudian kalau udah ide ini, nah ini kalau kata kalau udah ide ini, yang jadi permasalahan bukan masalah idenya. Karena itu dari diri dia, agak tumbuh.
tumbuh apa? Kalau tidak pakai ide aku tidak. Ya. Padahal berhasil atau tidaknya bukan karena ide kita, karena siapa? Karena Allah. Ya. Makanya kami anak-anak tuh dikumpulin sama ayah pernah. Ingat, semuanya karena Allah, bukan karena upaya kita. Ya. Nih contoh, ada kemungkaran di daerah kita. Ya, melawan kemungkaran itu wajib tidak? Wajib. Dengan cara, kalau kita bisa membongkarnya, bongkar. Kalau tidak sanggup, kita kasih omongan, nasihat. Tidak bisa juga, dem dalam hati. Katakanlah kita sampai bisa membongkarnya. Kemudian kita sudah berpaling di hati. Wah, kalau tidak aku bongkar. Ya. Ya. Tapi kalau ngomong, kata Pak Ari, ya kita berupaya dulu yuk, kita ngelapor ke Pak RT untuk ngebongkar, ya. Nah, lalu kita berdoa sama Allah. Karena apa? Walaupun kita membongkarnya, ngajak uang banyak, ngebongkarnya, kalau Allah tidak membongkarnya, nah ini. Jadi kita ngebongkar itu atas dasar pelaksanaan perintah Allah, bukan atas dasar kalau tidak begini, tidak begini. Tidak. Karena apa? Semuanya karena makanya kenapa Sayyidina Umar memecat Khalid bin Walid? Yang jadi masalah bukan Khalid bin Walidnya, tapi prajurit Khalid bin Walid sudah berpikir begini, kalau tidak Khalid bin Walid yang jadi panglima, wah itu lagi yang masalah. Maka diturunkan oleh Sayyidina Umar, Khalid bin Walid diganti dengan Abu Ubadah. Ya. Pas Abu Ubadah menang, ternyata tidak mesti Khalid bin Walid. Ya, tidak mesti Khalid bin Walid. Buktinya apa? Pada peperangan yang lain Khalid bin Walid ya diberikan lagi apa? Hanya. Tapi Khalid bin Walidnya pula uangnya bertakwa. Aku akan berjuang di jalan Allah, nak jadi panglima ataupun nak jadi panglima. Dan aku berjuang bukan karena Umar bin Khattab, aku berjuang karena Allah. Akhirnya berdampingan dengan Abu Ubadah. Abu Ubadah pula uangnya bertakwa. Khalid bin Walid, tolong bimbing aku. Nah cocok, jadi tidak saling dia. Tidak saling merasa apa? Ini aku. Nah kita ini dalam organisasi, kalau sudah paling aku, nah dem selesai. Ya. Urusan amal kematian bela diri. Ya, kata Mang Rosik, kalau udah aku ketua amal kematian, lah mati kalau kamu nih. Lama tinggal. Jadi, itu. Nah, jadi mulai sekarang Wak Pendi jagolah ketua amal kematian kita ini jangan mati duluan. Aman enggak tuh mati kalau ini. Jadi kata kunci uang 4 bilion ini ada di Mang Rosik ini. Ya. Ya, jangan. Nah ini memang panjang. Ini dokter, ini ilmu raso namanya. Ya. Sholat tidak salah, berharap surga itu tidak salah, namanya juga Allah yang menyajikannya. Tapi jangan punya prasangka ya ada lepas tangan dari Allah apa pada sebab sesuatu, sebab itulah yang mewujudkan. Kakek kita jadi Jabariyah kakek, ya kakek kita jadi apa? Jadi Jabariyah, ya. Maka dua-dua ini harus berjalan seiring gitu loh. Aku sholat, berharap mudah-mudahan dengan sholat ini ya dah, Allah mencegah apa? Perbuatan keji dan mungkar. Nah kalau Allah sudah sayang, jangankan apa? Dunia, surganya dikasih. Nah begitulah. Ngapa kau nih didik anak sampai jauh-jauh? Ya namanya juga berharap rahmat Allah. Siapa tahu anak ini dengan berkat sekolah jauh, terdidik mandirinya, semuanya Allah yang mendidik. Bukan berarti hanya sekolah jauh yang membuat anak jadi mandiri. Bisa jadi sekolah dekat sama wong tuanya juga bisa mandiri. Ya, itu salah satunya lah pertimbangan. Jadi jangan sampai kita ini melakukan sebab itu apa namanya? Merasa sebab inilah yang melakukan sesuatu. Ya,
Nih, ada hadis Nabi. Innallaha yasna'u kulla sani'in wa sun'atu. Innallaha yasna'u kulla sani'in wa sun'atu. Allah lah yang menjadikan semua yang bisa menjadikan. Dan apa yang dijadikan itu juga ciptaan Allah. Di sini kita bisa ada contoh. Mang Israfil. Ini orang yang senantiasa bangun bangunan. Siapa yang menciptakan Mang Israfil ini? Allah. Dan siapa yang menjadikan rumahnya itu jadi di tangan Mang Israfil? Allah. Ya. Ada orang menciptakan pesawat. Siapa yang menciptakan si pencipta pesawat itu? Allah. Dan siapa yang menjadikan ciptaannya pesawat itu menjadi pesawat bisa terbang? Allah. Jangan menganggap pesawat ini bisa terbang murni karena dia yang menciptakan. Bisa terbang, tidak bisa terbang itu Allah juga. Seperti burung bisa terbang. Apa karena dia sekedar punya sayap atau Allahnya yang buat dia bisa terbang? Allahnya. Buktinya ayam punya sayap tidak bisa terbang. Bebek punya sayap tidak bisa terbang. Nah, disinilah Abbas bin Firnas belajar dari surah Al-Muluk. Alam taro ila tayri fauqahum safat. Tidakkah kamu tengok burung itu ada kepak-kepak sayapnya? Ya. Wa yaqbidna wa yumsikuhunna. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Siapa yang megangnya bisa terbang itu siapa? Ma yumsikuhunna illa Rahman. Kecuali Allah yang maha kasih sayang. Maka dibahas oleh Abbas bin Firnas. Cak mana wong bisa sayap. Kenapa? Dipelajari sehingga apa? Jadilah prototipe pesawat terbang pertama kali. Ya, jadi dulu para ulama melahirkan teknologi itu tidak lepas dari Allah. Buktinya itu alat berat yang mau membongkar kuburan Mbah Priuk. Itu Habib itu. Yang Mbah Priuk itu Habib Al-Haddad. Mesin sebesar ida untuk mecahi kuburan Siko tidak sanggup. Bahkan ada yang meledak, ada yang terbakar. Apa yang membuat mesin itu tidak bisa? Allah. Karena apa? Karena hadis Nabi. Siapa yang melawan, siapa yang memusuhi waliullah, ya, memusuhi waliullah berarti apa? Aku izinkan berperang untuk dirinya. Allah yang ngutus tentara-tentara yang tidak terlihat untuk mecahi mecahi alat berat itu. Gitu. Jadi semuanya Allah. Walaupun Pak Ari meyakini doa wali ini, ya, maka harus diiringi dengan apa? Tidak akan berlaku kecuali dengan izin. Jangan menganggap hanya wujud walinya ini, tidak, tapi apa? Wujud apa? Nah, contoh pernikah, hubungan seksual inilah yang apa? Yang menjadi sebab manusia lahir generasinya. Nah, tapi jangan lupa di situ tidak lepas dari apa? Campur tangan Allah untuk terwujud atau tidak. Buktinya ada yang nikah sampai sekarang belum punya anak. Coba Pak Ari bisa tidak ngatur? Anak pertama lanang, anak kedua tino, anak ketiga tino, anak 4 lanang. Tidak baca ngaturnya. Cuma bisa berharap. Ya. Aku berharap kayak matonya belok, bulu matonya caarit, terus alisnya caarit, bulu matonya kayak lentik. Lahir tak katik bulunya. Ya. Nah, itu bukti tidak bisa lepas dari campur tangan Allah. Ya, tuh di Bengkulu ada sungai, ada laut dengan laut. Nak dipasang jembatan tidak jadi-jadi. Kenapa? Melebar. Maka ini hadis ini, innallaha yasna'u kulla sani'in wa sun'atu.
Bang Israfil bangun rumah. Pasirnya siapa yang buat? Allah. Semen itu bahan dasarnya dari siapa? Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai dalam otak kita ini, dalam hati kita, sebab itulah yang menjadi sebab utama. Tidak. Yang menjadi faktor utama untuk wujud dan tidak wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya habis makan, alhamdulillah. Yang bikin kenyang bukan makannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bikin nikmat makan ini bukan makanannya. Buktinya wong sakit, walaupun makanannya nikmat, tidak nikmat. Yang bikin nikmat itu Allah. Badan kita sehat, lidah kita bisa merasakan ada asin, ada manis. Ya. Jadi sekarang ini makanan enak. Coba kalau udah pakai lidah. Aku nak nanya sama Wak Pendi. Makanan ini enak. Coba lidah Wak Pendi dicabut oleh Allah. Rasa apa itu? Rasa apa makanan itu? Karena Fahmi pernah di kondisi makan apa baik dah enak. Anggap beda kata lidah. Rasa apa itu makanan? Padahal wong lain nengok aku makan, alangkah lahapnya makan, ya Allah. Benda kecil ini Mang Israfil membuat Mang Israfil lahap makan. Siapa yang menciptakan benda kecil ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berpikir sebab, berpikirlah Allah yang melakukan. Adapun sebab hanya ikhtiar manusia. Berikutnya, ya, ini tambah sedikit ini poin ini. Talabuka lil ghairi huwa an yakuna dzalikal ghairu indaka matlubud dzat wa inna makana dzalika qillatu haya, karena ada sebab, ya. Jadi yang membuat kita berpikir sebab itu adalah sebagai sebab, bukan Allah yang mewujudkannya. Ada 3 perkara yang membuat kita menjadi kurang ajar. 1, annahul mun'imu 'alaika bil ijadi wal imdad. Ingat, Allah lah yang membuat sesuatu ada dan memiliki kekuatan. Ijad itu ada, imdad itu memiliki kekuatan. Ya. Ingat, kita harus ingat, jangan sampai kita kurang ajar. Yang membuat kita kurang ajar, kita lupa kalau Allah lah yang mewujudkan sesuatu, dan sesuatu itu punya kekuatan. Siapa yang buat? Allah. Ya. Yang membuat itu adalah Allah. Wa huwa hadirun ma'aka daiman, dan Allah senantiasa ada pada diri kita. Fa kaifa ta'ridu anhu? Bagaimana kita bisa berpaling dari poin ini? Yang kedua, annahu da'i laka libabihi. Oke, katakanlah ide itu punya dokter. Siapa yang membuat dokter bisa punya ide itu? Allah. Allah yang ada yang pada itu memanggil. Ya, memanggil kita tuh Allah. Yang apa? Yang menjadi pendorongnya kita tuh siapa? Allah. Siapa yang membuat dokter bisa jadi dokter begini? Allah. Buktinya banyak di antara kawan dokter pengen jadi dokter, bahkan sudah punya gelar dokter, belum tentu jadi dokter. Aku punya ada wak, ya, dia bidan, anaknya bidan, tapi anaknya sudah dapat gelar bidan, tapi tidak jadi bidan. Ngapa? Dak galak nyambut bayi. Dia bidan, tapi tidak galak jadi bidan. Ini kan bahasa lucu nih bahasanya. Bidan tapi tidak jadi bidan. Gelarnya bidan, tapi tidak mau jadi. Iya. Berapa banyak tidak punya gelar bidan, jadi bidan, dukun beranak. Ya. Belum tentu yang bergelar dokter jadi dokter. Belum tentu, banyak itu. Belum tentu. Gelar sarjana pertanian, tapi belum tentu jadi petani, malah jadi wartawan. Jadi yang memanggil Wak Pendi ke sini untuk mengurusi perkebunan, siapa itu? Allah. Belum tentu semuanya terpanggil untuk mengurusi apa? Perkebunan. Tidak usah jauh-jauh. Belajar di pondok. Tidak semua mau jadi pendakwah. Tidak semua. Siapa yang manggil itu semua?
Allah, 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 dan Allah. Ya. Ya, ada seorang ibunya dokter. Ayolah nak, kau ini jadi dokter. Dah kalah, aku nak jadi pengusaha. Ya. Ayahnya TNI, ibunya TNI, anaknya dah kalah jadi TNI. Oh, ini sepupu aku dewe. Dah kalah malah jadi farmasi. Siapa yang mendetikkan dia untuk ini, untuk itu? Siapa? Nah, ini ada contoh. Saya punya santri. Ibunya kepengen dia di sekolah di kesehatan. Akhirnya diturutinnya. Kak, cak mana? Ikuti. Sekolahlah di kesehatan. Hah? Balik, selesai Mang Rosik. Apa yang terjadi? Assalamualaikum Bu. Ini ijazah kesehatan aku lah dem. Terus nak? Aku tak galak jadi kesehatan. Aku nak ikut jadi motivator. Akhirnya sekarang jadi motivator bukan jadi bagian. Tak baca yang detikkan Allah kok. Hah? Tak bisa. Walaupun anak kiai maksudkan anaknya jadi kiai, dah bakal jadi. Ya. Belum tentu. Ya. Nah ini. Jadi kita harus ingat itu. Ad-da'ilah kalibabihi. Siapa yang mengundangmu pada pintu itu? Allah yang mengundang itu. Dan yang ketiga, annahu yarfuqu bika fi jami'i ma yuwajjihu laka. Ingat, Allah lah yang senantiasa mendampingi, menemanimu terhadap semua tujuan yang kau capai. Tidak ada sesuatu yang kita tuju lepas dari apa? Dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ya kajian kita pada poin yang ketiga, bahwasanya apa? Intinya jangan sampai berpikir sebab itulah yang mewujudkannya, yang memberikan kekuatan. Tapi berpikirlah bahwasanya semua sebab yang kita lakukan tidak lepas dari campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya Pak Ari doa terus. Ya Allah, aku nih lapadeknian menurut aku jadi suami ini. Nafkah lah kunjuk, nasihat tak berhenti. Aku lah sabar, lah belajar Cak Abdurrahman Bajalahban. Aku nih cerewet dengan bini ini lah tahan ya. Mudah-mudahan be aku nih Cak Mano ya. Tapi yang membuat istri kita tunduk dengan diri kita atau tidak itu siapa? Allah. Buktinya Abdurrahman Bajalahban, wong paling soleh di kampung itu, tetap bininya cerewet. Tidak bisa merubah sesuatu. Ya, tidak merubah sesuatu. Tidak merubah. Wak. Jadi Wak Penny walaupun soleh, Wak solehaun walaupun namanya lah solehaun. Tidak akan merubah sesuatu, tapi kitalah yang berjalan di atas sesuatu yang menjadi ketentuan Allah. Barangkali ini bela, inilah jam 6 ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau telah menggariskan sebab-sebab yang ada di dunia ini. Tapi tolong jangan membuat hati kami berpaling karena sebab-sebab itu darimu ya Rahman ya Karim. Ya Allah, kami tahu sebab-sebab itu hanya sebagai jalan kami manusia untuk melakukan sesuatu, tapi ketentuannya ada di tanganmu ya Allah. Ya Allah, apapun yang sudah berhasil kami lakukan, jangan sampai kami seperti Fir'aun yang merasa bahwasanya apa? Keberhasilan itu adalah karena kami, bukan karenamu ya Allah. Ya Allah, apa yang kami punya, jangan Engkau jadikan kami seperti Qarun yang merasa apa yang didapat adalah miliknya, bukan milikmu ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami seperti Haman yang merasa ilmunya lah yang merubah segala sesuatu. Padahal segala sesuatu akan berubah karena ketentuanmu ya Allah. Ya Rahman ya Karim, bimbing kami sebagaimana Nabi Musa Engkau bimbing. Bimbing kami sebagaimana para nabi yang Engkau bimbing. Bimbing kami sebagaimana Nabi Muhammad Engkau bimbing ya Allah. Walaupun sudah pasti masuk surga, dia tidak meninggalkan sholatnya karena rasa bersyukur kepadamu ya Rahman ya Karim. Ya Allah, bimbing kami dan anak-anak kami menjadi orang-orang yang berilmu, bertakwa dan berakhlak yang mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.